Waalaikumsalam. Teman-teman kita semua, kita berada di sini untuk mendiskusikan beberapa informasi tentang keuangan bersama Mas Jamil. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Kita di sini, saya sebagai presenter Ya, tanya-tanya nih tentang soal informasi keuangan informasi untuk keuangan. anak-anak milenial sekarang, Oh. smart people. Gitu. Ya. Iya. Kan pas ya datanya yang saya ambil ini tentang sistem informasi keuangan. Kalau dilihat dari segi yang diberikan oleh pihak internet dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi keuangan itu tetap menjadi sistem informasi yang dirancang untuk memberitahukan bagaimana pengelolaan keuangan itu bisa berjalan lancar ataupun agak seret, apakah agak mundur terhadap bagi para investor, para pemakai yang ada di dalam sistem itu yang dirancang khusus untuk keuangan tersebut. Lantas kalau dari segi tujuan, sistem informasi keuangan itu ada tiga, Mas. Ada tiga. Ya. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar akurat, tepat waktu, dan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau dilihat dari pernyataannya para ahli yang pertama ini meningkatkan kualitas. Jadi keuangan ini enggak abal-abal gitu, enggak bodong ya intinya. Kalau Bisa dipertanggungjawabkan. bisa dipertanggungjawabkan itu tadi. Kalau harus segini ya segini gitu. Lalu sistem ini agar tidak terjadinya kebocoran ataupun kebohongan publik kan nanti bisa dilihat dari sistem informasi keuangan itu tadi. Yang nomor dua, mendukung efisiensi. Jadi kalau mendukung efisiensi ini jadi cepat gitu, Mas. Dilihat kalau ibaratnya itu komputer tinggal klik langsung keluar. Nggak manual pakai Ya, kertas gitu ya? udah nggak manual sih, karena kan sistem informasi keuangan ya. Kalau yang ketiga itu sebagai upaya mencapai peningkatan opini laporan keuangan. Jadi mereka itu yang ada baik di pabrik maupun mempunyai usaha sendiri itu ya tetap mengisinya tetap manual, tapi menurut mereka harus relevan itu tadi. Lantas kalau dibagi ya, harus sistem informasi keuangan itu ada tiga, tetap ada tiga juga. Yang pertama itu subsistem pemrosesan data. Kan tahu kan ya, pemrosesan data itu kan data itu dicari, data itu dikumpulkan, data itu dianalisa, data itu dibagi. Itu nanti data itu dimasukkan ke database agar para investor itu, agar para customer itu tahu bagaimana keuangannya mereka dalam investasinya itu berjalan lancar atau enggak. Yang nomor dua itu ada sistem audit internal. Ya ini kalau sistem internal ini ya badan, kan audit kan ya badan ya, badan yang melaksanakan aktivitas internal itu tadi. Jadi mereka yang ada di dalam itu menyempurnakan, melengkapi segala yang ada kekurangannya itu tadi. Jadi saling membantu-bantu gitu tadi antar sub. Yang ketiga sistem intelijensi keuangan, kan berasal dari kata intel ya, Mas ya. Dari intel itu kalau kita lihat dari sekarang itu intel kan mencari-cari info tentang ini, tentang mengamati, itu, ya mengamati, menganalisa, tapi dia berjalan sendiri. Kalau ini ya sama ya, maksudnya ini memonitor denyutnya di ekonomi nasional. Jadi ini dapat mempengaruhi perusahaan, berperan digunakan ini untuk mencari pemodal. Kalau di informasi keuangan itu menjadi pencari pemodal, dia intelijensi. Lantas kalau sistem manajemen data, dia itu yang bertugas mengatur ini yang paling sulit ini di manajemen data. Dia itu berusaha keras, tampil ibaratnya itu sekarang anak muda ditambah henti untuk
melaksanakan tugasnya itu tadi, dan itu harus teliti lah para manajemen data itu, saya rasa itu. Jadi semua sistem itu harus ada interaksinya gitu ya, antara satu sistem dengan sistem yang lain. Harus itu ya. Kalau semisal nih sistem eksekutif itu bagaimana menurut Anda? Kalau diambil dari kata eksekutifnya itu tadi Mas ya, ini salah satu jenis dari manajemen informasi yang dimaksudkan untuk memudahkan mendukung keterangan pembuatan keputusan dari eksekutor senior menyediakan kedua internal. Jadi kalau menurut saya, menurut analisa saya itu eksekutif itu ya laporan, ya semacam ini, laporan keuangan itu yang berasal dari senior. Senior ini mengawasi jalannya laporan yang saya berikan kepada juniornya itu tadi, ibaratnya itu dari manajer ke middle manager ke low manager itu tadi. Kalau tugas dan prosesnya pemikiran eksekutif, manajer itu merencanakan strategis, punya tanggung jawab ya itu tadi kan ya. Tadi kata manajemen itu tadi kan kalau dilihat kan sangat sulit Mas ya. Kalau ini kan apalagi proses pemikirannya itu harus relevan dan matang agar tidak ada terjadi low priority ataupun terjadi penurunan, ngedown dalam perusahaan itu tadi. Saya rasa. Nah, ini sangat menarik sekali ya Mas ya. Mungkin ada statement dari Mas Jamil untuk milenial. Kalau milenial saat ini ya, sebenarnya gini, kalau kalian mengawali tentang ini tadi sistem informasi keuangan ini tadi gak luput dari tentang bisnis Mas ya. Jadi kalau mengawali bisnis itu yang pertama itu saya ingat kata-kata dari guru saya yang bernama Rizal Dakwah itu berkata begini, sesuatu yang tidak engkau ketahui dan sesuatu yang tidak diketahui orang lain itu akan menjadi menarik bagimu dan akan nyaman terhadapmu. Kalau saya analisa dari kata-kata itu, kita harus membuat inovasi yang baru dari perusahaan yang lain yang harus beda. Apakah sistemnya itu harus beda, terus aplikasinya itu harus beda. Jadi kita itu harus ada niatan yang sungguh-sungguh itu Mas. Jadi agar tidak dikatakan sama, plagiat yang kayak gini, yang kayak gitu. Terus yang nomor 2 itu jangan mudah baper Mas. Kalau anak muda sekarang itu jangan mudah baper Mas ya. Karena mendapat kritikan itu kan kadang anak muda itu kan kebanyakan kan langsung baper, langsung ngedown. Kalau dilihat itu, kalau dikritik sama pacarnya, kok sistemmu kayak gini sih gitu kan, baper kok. Apalagi dari mantannya waduh tambah sakit Mas ya. Kan itu kan kalau orang lain sih ya itu tadi harus menyembunyikan statementnya itu untuk jangan baper dan jangan baper, bahwa kritikan itu adalah sesuatu yang bagus dan saran itu adalah motivasi ya, motivasi. Yang ketiga itu jangan menyerah ya, itu tadi kan masih muda juga kan. Iya kan, buat apa kalau muda kan nggak punya idealisme yang tinggi untuk menciptakan inovasi yang baru. Saya yakin kan apalagi peranan mahasiswa yang agent of change ataupun agent of control itu kan mempunyai idealisme yang tinggi. Jadi nggak mungkin, saya percaya kalau mahasiswa itu gampang menyerah, itu nggak mungkin. Dan yang terakhir itu berdoa. Berdoa kan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya, ibaratnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Apa-apa yang harus kita lakukan itu hanya untuk Tuhan, yang itu akan mendapatkan ya hasil dari Tuhan itu tadi. Jadi itu yang pertama itu tadi menciptakan inovasi baru. Yang kedua jangan baper, yang ketiga jangan menyerah, dan yang terakhir itu berdoa.
Ini ada sedikit pertanyaan nih. Pertanyaan, ya apa? Menurut Anda nih, Ini dari siapa sih? oh, ini dari saya itu Ari Prasetya. Wah, pasti ya, silakan. Motivasi apa yang tepat untuk anak muda untuk memulai bisnis yang awal-awal sekali itu kan bingung gitu loh. Gimana kita memulai bisnis kalau kita nggak ada ilmunya juga kan? Ya, kalau itu sih pertama itu anak muda itu nggak kepingin sama uang ya. Jadi mungkin menurut banyak orang itu motivasinya uang itu buruk ya. Tapi menurut saya itu baik ya, motivasi yang baik tadi. Semakin kita menciptakan sistem, semakin kita menciptakan sebuah aplikasi, ya nanti ya akhirnya ke uang itu jadi kalau menurut saya dari uang itu akan mensungguh-sungguhkan, akan ada niat dari khususnya Mas Ari ini yang ingin membuka bisnis baru, usaha itu tadi. Ya itu tadi, kalau pertama itu uang, yang kedua itu banyak mencari-cari info lah, ibaratnya berhubungan langsung dengan teman-temannya itu tadi yang sudah memulai bisnis, dan yang terakhir itu ya harus mau terjun untuk menciptakan bisnis tersebut ya. Ya. Kalau begitu terima kasih, pembahasan yang sangat menarik sekali dan Ya. motivasinya untuk Mas Ari mungkin bisa didengar dari teman-teman Semoga. untuk memulai bisnis tersebut. Ya, saya juga mohon maaf jika ada data-data yang kurang komplit, kan ini juga menurut ahli yang saya analisa kembali itu Mas. Kita mungkin ada informasi-informasi yang ada di luar, sebaiknya kita gali untuk apa? Menjadi wawasan gitu. tadi. Kalau begitu terima kasih untuk informasinya Mas Jamil. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.